Halo semuanya para pencinta manhwa, kali ini Mimin akan menceritakan manhwa terbaru Murim dengan alur menarik yang cukup unik dengan mengisahkan seorang pria tua gemuk yang menyesali bagaimana cara dia menjalani hidupnya walau memiliki kekayaan yang bergelimang, dan suatu momen mengubah hidupnya di mana jiwa sosok Master Iblis di ranah puncak terperangkap dalam tubuhnya dengan seni bela diri 150 tahun, dan dia juga tiba-tiba saja terbangun ke masa lalu di mana 3 tahun sebelum kehancuran keluarganya dan kisah balas dendamnya pun dimulai. Chapter dibuka pada malam hari di mana semua orang tampak begitu senang. Suasana di tengah kota adalah sesuatu yang menarik dan hal itu terbukti dengan orang-orang yang bahagia. Tawa serta kerumunan orang-orang tanpa adanya kekacauan merupakan hal yang menyegarkan mata. Tapi bagi pecinta manhwa yang selalu mengikuti channel ini, jangan salah paham karena di balik ketenangan pasti adanya malapetaka dan kalian harus bersiap-siap menyaksikannya. Lalu orang-orang dikejutkan akan pemandangan yang kurang mengenakan, bahkan dianggap sesuatu yang menjijikkan maupun aneh. Beberapa orang-orang bahkan berpikiran untuk menghentikan orang aneh yang dilihatnya. Yang benar saja pandangan semua orang tertuju pada seseorang yang menikmati makanannya dengan begitu lahap. Hal yang membuat orang-orang memperhatikannya adalah cara makan serta porsinya yang sangatlah berlebihan. Tak hanya itu, pria gemuk ini sampai menangis sambil menikmati makanan hangat di depannya yang begitu banyak. Lalu salah satu pria mengatakan jika sosok itu cukup terkenal di Henan dan jika orang di sampingnya sangat terkejut maka dia pasti orang baru yang datang ke kota ini. Orang baru ini seketika tertawa dan menebak jika pria itu pasti terkenal disebabkan cara makan serta tubuhnya yang gendut. Akan tetapi orang di kota ini mengetahui jika pria gendut itu telah melakukan pencapaian yang belum pernah dilakukan sebelumnya, di mana dia menyatukan semua serikat pedagang di seluruh Henan dengan pengaruhnya. Orang yang sebelumnya tertawa kini sangat terkejut disebabkan tak menyangka sosok yang sangat terkenal itu adalah pria yang gendut dan aneh. Sosok ini bernama Yonwarin dan dia berasal dari serikat pedagang Sky Ocean dengan ketamakan makan yang sangat aneh. Di saat yang sama pelayannya datang dan meminta tuannya untuk berhenti karena normalnya orang biasa akan makan 3 kali sehari, tapi tuannya malah menghabiskan 1 kali porsi makan yang setara 3 hari makan orang biasa. Pelayannya bahkan menarik tuannya agar berhenti karena dia akan menyakiti dirinya sendiri jika seperti ini terus, dan orang-orang yang mengenalnya tak menyangka jika pria gendut itu dulunya tuan muda yang tampan. Sambil menangis Yonwarin mengatakan jika dia berhenti maka hal itu akan terus menghantuinya. Pelayannya mengerti yang dimaksud tuannya di mana hari buruk pernah menimpanya. Meski begitu pelayannya tak sanggup melihat nasib tuannya yang seperti ini dan jika tak berhenti maka dia pasti akan mati. Setelah itu mereka meninggalkan keramaian dan mulai bergerak di tengah hutan menggunakan kereta. Di sana Yonwarin melepaskan semua perhiasan yang ada di tubuhnya sambil menegaskan jika semua kekayaannya terasa tak berarti untuknya. Walau dia sudah mencoba menutupi luka yang tidak akan pernah sembuh dengan makan serta perhiasan yang melimpah, tapi semuanya gagal. Yonwarin berpendapat jika rasa sakit kehilangan seseorang harus diobati dengan orang lain, tapi dirinya terus mendapatkan mimpi buruk sejak hari itu meskipun dia sudah berusaha menyenangkan dirinya dengan segala yang ada di kota, baik harta maupun perempuan. Pelayannya yang mendengar tampak sangat sedih dengan memanggilnya tuan muda. Seketika Yonwarin tersenyum karena dia masih memiliki orang yang berharga seperti pelayannya. Sudah beberapa tahun sejak dirinya menjadi kepala serikat pedagang Sky Ocean, tapi dia tetap saja memanggilnya dengan sebutan tuan muda dibandingkan kepala serikat pedagang.
Bagi wanita ini, Yonhwarin akan selalu menjadi tuan muda dari klan Tianzong, dan Yonhwarin baru menyadari jika Yowa yang merupakan pelayannya selama ini sudah memiliki kerutan di dahinya. Di masa lalu saat dirinya meninggalkan klan dan menikah dengan keluarga lain, tapi Yowa tetap mengikutinya sehingga Yowa bukanlah sekedar pelayan baginya, melainkan sudah seperti keluarga. Jika bukan Yowa, maka dirinya pasti sudah mati sejak dahulu karena tak ada yang mengurusinya. Mimpi buruk itu dimulai dengan kehancuran klan Tianzong yang tak dapat terhindarkan. Yonhwarin merupakan seorang anak yang sangat membenci keluarganya dan paling membenci ayahnya lebih dari siapapun. Saking bencinya, dia meletakkan sebuah patung di depan kediamannya sebagai pengganti dirinya. Jika ayahnya bertanya di mana dirinya, maka Yowa hanya perlu menunjukkan jalan menuju ke patung tersebut. Tidak lama setelah itu, Yonhwarin benar-benar meninggalkan keluarganya, meskipun dia merupakan anak tertua dari klan Beladiri yang dulu pernah berkembang melalui pernikahan yang telah diatur oleh keluarganya dan keluarga pedagang Sky Ocean. Saat itu Yonhwarin tidak menolaknya karena dia membenci keluarganya, dan beberapa tahun setelahnya klan Tianzong diserang oleh Sekte Dabi. Saat Yonhwarin melihat kehancuran keluarganya, maka dia menyadari sesuatu pasca menyaksikan api yang melahap seluruh tempat di mana dia tumbuh. Dia merasakan rasa penyesalan yang begitu mendalam, dan dia yang membenci ayah dan keluarganya kini berubah menjadi perasaan yang sangat menyayangi mereka. Yonhwarin yang tak tahan akan rasa penyesalan itu melakukan hal gila dengan melukai kepalanya sendiri melalui patung yang diletakkannya untuk menggantikan dirinya saat ayahnya ingin menemuinya. Jika Yowa tidak datang menghentikannya, maka Yonhwarin sudah mati akibat tindakan nekatnya yang dilandasi oleh rasa penyesalan. Sejak hari itu hidupnya tak berarti lagi, bahkan semua kekayaan serta kejayaannya dalam grup pedagang terasa tak berguna. Kembali ke cerita yang sekarang, di mana Yowa tercengang mendengar saat tuan mudanya bertekad untuk berubah sekaligus memperbaiki hubungan dengan istrinya, bahkan ingin menghilangkan lemak yang ada di tubuhnya. Untuk waktu yang cukup lama Yowa tak menyangka akan melihat tuan mudanya tersenyum riang seakan dia sudah memilih keberanian melawan rasa penyesalannya. Yowa pun begitu senang dan dia berjanji akan terus mendukung serta berada di samping tuan mudanya. Lalu hal tak terduga terjadi di mana kereta mereka mengalami kecelakaan akan sesuatu yang menerobos masuk menghantam tubuh Yowa. Insiden ini berlangsung dengan sangat cepat seakan sebuah meriam telah mengenai kereta mereka. Kecelakaan itu juga membuat Yonhwarin terlempar keluar dari kereta yang ditumpanginya. Yang benar saja sesuatu yang menabrak kereta itu adalah seorang manusia dengan tubuh yang terseret tapi masih mampu menjaga keseimbangannya. Sosok ini terus terdorong hingga dia terhentikan oleh pohon yang ada di hutan. Dia tak menyangka tubuhnya sudah terluka parah dan dia mungkin akan dalam bahaya. Kakek tua itu ingin segera meninggalkan tempat ini, tapi hal itu takkan mudah disebabkan adanya asasin yang mengejarnya. Dia mengetahui jika keadaannya sekarang ini sangat buruk, tapi kakek tua ini tak menunjukkan ketakutan apapun. Dalam waktu singkat, sosok yang terlihat seperti asasin menyerangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk diikuti oleh mata manusia normal. Penyerang itu menegaskan jika dia sudah mengingatkan akan master di hadapannya agar tidak melarikan diri karena tak ada jalan keluar untuknya, dan dia juga terkesan akan masternya yang bisa bertahan sejauh ini. Meski berhasil mengatasi satu serangan, tapi kedua serangan berikutnya sudah mengenai tubuhnya dengan pedang yang menusuknya. Pria ini merasa malam sunyi di tengah hutan akan menjadi kematian dari sang master iblis yang dijuluki terhebat. Luka dalam serta luka pada fisiknya sudah menjadi sesuatu yang tak bisa ditangani lagi. Meski begitu, kakek tua ini tak menyangka akan mendapatkan pengkhianatan dari orang dekatnya.
Lalu kakek tua ini melepaskan kekuatannya yang tersisa dan dia takkan dipanggil sebagai Master Iblis yang hebat jika dia tak bisa mencabik semua musuh yang terlibat dalam pengkhianatan ini. Di sisi lain Yonwarin mulai terbangun dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia tak mengkhawatirkan dirinya, tapi Yonwarin sangat terpukul saat melihat pelayan berharganya belum sadarkan diri. Tak hanya tidak bergerak, tapi tubuh Yowa dipenuhi oleh luka. Dirinya yang panik segera berlari dengan susah payah untuk menolong pelayannya. Hanya saja semuanya sudah terlambat di mana Yowa berakhir dengan cara yang mengenaskan, bahkan matanya tetap terbuka menunjukkan dia mengalami rasa sakit sebelum kematiannya. Yonwarin mulai mengangkat tubuh pelayannya dan dia bahkan belum membalas semua kebaikan dari Yowa selama ini. Dia pun menangis sambil berteriak dengan mempertanyakan kenapa semua kemalangan terjadi pada dirinya dan orang-orang terdekatnya. Sementara itu sang Master Iblis sudah menyelesaikan pertarungannya dan dia mulai melangkahkan kakinya untuk meninggalkan hutan ini. Hanya saja lukanya sangat parah dan untuk bertahan sebelum jantungnya berhenti maka dia harus menemukan tubuh baru sebagai wadahnya. Sebagai Master Iblis yang sudah melewati kejamnya dunia, dirinya sudah menciptakan teknik terlarang yang disebut perpindahan jiwa. Akan tetapi tubuhnya sekarang ini sudah diambang batas dan dia takkan bisa keluar dari hutan ini dengan sisa tenaganya yang tersisa. Di saat yang sama sebuah harapan kembali muncul di mana seseorang baru saja tiba dengan memanggilnya. Orang yang memanggilnya adalah Yonwarin dan dia datang untuk membalas dendam atas kematian Yowa. Dia tak peduli jika kakek di depannya harus bertarung bahkan menghabisi seluruh orang di dunia, tapi dia baru saja melibatkan wanita yang sangat berharga untuknya. Maka dari itu dia akan membalaskan dendamnya dengan mencabik serta memisahkan tiap bagian dari tubuh kakek tua tersebut. Hanya saja sang Master Iblis bukanlah sosok yang dapat diatasi oleh manusia biasa walau keadaannya sedang sekarat. Dikarenakan Yonwarin dalam jangkauannya, maka dia melesatkan jarinya untuk mencapai bagian tubuhnya. Dengan mengincar titik tertentu, maka targetnya takkan bisa bergerak. Yonwarin yang tak dibekali bela diri tak bisa menghindarinya dan dia berakhir dengan menyedihkan. Dia pun tersungkur jatuh tanpa bisa melakukan apapun lagi pada pelaku dari kematian Yowa. Walau dia terus memberontak, tapi tubuhnya enggan mendengarkannya. Lalu sang Master Iblis mendekatinya dengan susah payah sambil mengatakan jika si gemuk di hadapannya seharusnya tidak memperlakukan kakek tua yang terluka seperti ini dan kematian keluarganya bukanlah sesuatu yang disengaja. Yonwarin tak menyangka jika kakek tua yang ditargetkannya adalah seorang praktisi bela diri, tapi dia sudah tidak bisa menahan amarahnya atas kematian Yowa. Sang Master Iblis menginginkan tubuh seorang pemuda yang berbakat, sehingga dia bisa berkembang dengan cepat, tapi sekarang dia tak punya waktu untuk memilih. Kehadiran seseorang di tengah hutan sudah dianggapnya sebagai sebuah keberuntungan serta pertolongan dari langit dan dia takkan melepaskan kesempatan ini karena hidupnya sudah di ujung tanduk. Sekarang dia hanya perlu bertahan dan segera memulai ritual perpindahan jiwanya. Dia juga tak lupa memasukkan esensi bela diri yang bernilai 160 tahun sebagai ki melalui tangan kirinya. Lalu dia akan memanfaatkan tangan kanannya untuk mengalirkan jiwanya ke dalam wadah barunya. Dengan ini, maka dia seharusnya mendapatkan tubuh baru sekaligus tidak kehilangan bela dirinya yang senilai ratusan tahun. Setelah melakukan teknik terlarang tersebut, maka sang Master Iblis pun tak bernyawa lagi. Kemudian Yonwarin bangun sambil menyingkirkan tubuh yang berada di atasnya. Siapa sangka sang Master Iblis benar-benar berhasil melakukan teknik terlarangnya. Sekarang tubuh Yonwarin telah menjadi miliknya, menunjukkan jika dia telah lolos dari kematian. Sekarang dia hanya perlu memulihkan kekuatannya dan membalas dendam atas semua perlakuan yang diterimanya.
Hanya saja dirinya merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuh barunya dengan tidak mendengarkan perintahnya. Roh sang Master Iblis tak menyangka jika kejadian seperti ini akan terjadi. Dia yakin tubuh barunya bukanlah berasal dari dunia murim, bahkan jika orang itu menguasai seni bela diri maka ki serta power spiritualnya seharusnya mampu menekannya. Hanya saja roh milik Yonwarin enggan menyerah dengan tak ingin merelakan tubuhnya. Alasan dibalik kehadirannya ini adalah rasa yang begitu kuat untuk membalaskan dendam klannya sehingga kedua jiwa mereka berdua saling bertabrakan untuk menguasai satu tubuh. Jiwa sang Master Iblis terkesan pada keinginan kuat Yonwarin, tapi dia hanyalah manusia biasa. Sekuat apapun dia melawan, namun jiwa sang Master Iblis terlalu kuat dan jiwa Yonwarin mulai menghilang. Di saat yang sama assassin yang menyerangnya bangkit kembali. Dia tak menyangka jika sang Master Iblis memiliki teknik yang sangat mengerikan dan julukannya yang begitu hebat bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Bahkan para petinggi kultus iblis yang memiliki nama besar sampai menunjukkan rasa hormat padanya. Tapi sekarang dia takkan melewatkan kesempatan ini untuk menghabisinya sebelum dia memulihkan kekuatannya. Sang Master Iblis baru saja mendapatkan wadahnya dan dia belum bisa menggunakan kekuatannya untuk sementara waktu sehingga tak bisa menghindari serangan. Dengan ini maka hidupnya telah berakhir sekaligus mengakhiri legendanya sebagai sang Master Iblis terhebat. Lalu hal mengejutkan terjadi di mana Yonwarin tiba-tiba saja membuka kedua matanya di tempat yang seakan tidaklah asing. Dia dapat melihat jika dirinya sekarang ini berada di sebuah tempat perawatan disebabkan obat-obat dalam jumlah banyak ada di dalam ruangan ini. Kemudian dia meminum sesuatu disebabkan tenggorokannya sangat kering, dan ternyata air itu adalah obat yang pahit. Kemudian dia melihat tangan miliknya yang tak seperti seharusnya dan hal itu sangatlah mengejutkannya. Seketika Yonwarin berteriak akan keanehan yang dialaminya hingga memecahkan mangkuk di tangannya sambil memeriksa tubuhnya. Dia terus bertanya-tanya apa yang sudah terjadi pada dirinya dan kenapa dia menjadi seperti ini. Di saat yang sama seorang pelayan datang disebabkan mendengar teriakan tuan mudanya. Gadis ini sangat khawatir dan menanyakan apakah tuan mudanya baik-baik saja dan apakah dia membutuhkan sesuatu. Lalu Yonwarin segera menyentuhnya dengan cukup erat sambil menanyakan apakah gadis di depannya adalah Yowa. Tingkah itu membuat pelayan ini kaget dan menganggap jika tuan mudanya pasti terbangun dari mimpi buruknya. Yonwarin yang mendengar itu juga berpikiran demikian, tapi hal mengejutkan lainnya terjadi saat dia menginjak serpihan benda yang dipecahkannya. Meski terluka dia tak bergeming dan hanya penasaran kenapa dia merasakan rasa sakit padahal kejadian ini hanyalah mimpi belaka. Dia pun mulai kebingungan karena kejadian ini terlalu nyata untuk disebut mimpi. Kemudian Yonwarin mulai mengumpulkan informasi dalam otaknya dan mulai menebak di mana dirinya sekarang. Untuk memastikannya maka dia harus melihat sesuatu dan Yowa mencoba menghentikannya karena dia sebaiknya mengobati kakinya terlebih dahulu. Lalu Yonwarin berhenti di depan patung yang diletakkannya di masa lalu sebelum kehancuran keluarganya. Saat itu dia benar-benar terpukul dan mentalnya dipenuhi amarah serta penyesalan yang tak berujung. Momen ini juga yang membuatnya mendapat bekas luka di dahinya dengan mencoba menghabisi dirinya sendiri melalui patung tersebut. Sambil menangis Yonwarin menanyakan kapan dia meletakkan patung di depannya untuk menggantikannya saat ayahnya datang. Dengan wajah polos Yowa menjawab jika sudah 5 hari sejak patung itu berada di sana. Namun Yonwarin belum percaya jika yang dilihatnya bukanlah sebuah mimpi dan dia harus membuktikannya sendiri. Yang benar saja dia malah menghantam kepalanya di patung tersebut hingga dahinya kembali terluka.
Akan tetapi tak seperti di masa lalu, kini patung itu malah dihancurkan, menunjukkan jika tubuhnya saat ini sudah berbeda. Dulunya dia hanyalah tuan muda lemah yang sakit-sakitan, tapi sekarang dia tampak menakutkan dengan kekuatan yang sulit dipahaminya. Kejadian ini membuat Yowa begitu panik sambil berlari menuju ke tuan mudanya. Kini Yonwarin sadar jika hal ini bukanlah sebuah mimpi dan dia benar-benar kembali ke masa lalu. Tak hanya itu, dia berada di momen yang sangat tepat di mana 3 tahun dari sekarang adalah kehancuran dari keluarganya. Semua orang yang melihat kejadian ini sangat terkejut dan tak mengerti kenapa tuan mudanya bersikap seperti itu. Dengan semangat yang membara serta tekad yang begitu kuat, Yonwarin bersumpah untuk melindungi klan Tianzong sekaligus melindungi keluarganya. Klan Tianzong adalah sesuatu klan bela diri yang terletak di dekat Gunung Henan dan sejak dahulu terdapat beberapa keluarga yang menamai klan mereka sesuai dengan gunung di dekatnya. Namun di antara semua klan terdapat satu klan yang menyatukan mereka semua dan disebut sebagai klan Yong Tianzong, dan orang-orang yang masih mengingat masa-masa itu akan sangat menjunjung klan Tianzong. Namun seiringnya berjalan waktu, orang-orang tidak lagi menyanjung klan tersebut dan saat ini klan itu hanya sekedar klan pada umumnya. Sosok ini adalah Yonbiang sekaligus ayah Yonwarin dan tampak berpikir keras disebabkan terganggu kenapa klannya belum memiliki seniman bela diri yang hebat setelah 30 tahun. Dia cukup sedih karena orang-orang masih mengakui klan Tianzong ada disebabkan bayangan para pendahulu yang masih melekat dan dia juga tidak bisa memungkiri kenyataan tersebut. Lalu istrinya mengatakan agar mereka berdua berharap pada kesembuhan Yonwarin karena dia pasti bisa memimpin klan menjadi lebih baik di masa depan. Yonbiang mengakui jika istrinya sangat pengertian pada Yonwarin, tapi dia juga sangat membencinya sebagai ayahnya disebabkan terlalu cepat menikah di saat Yonwarin masih belum bisa menerima kematian ibu kandungnya, padahal sebagai ayah dia sudah mempertimbangkan segalanya dengan baik. Wanita ini pun tersenyum dan menyarankan agar mereka berdua bersabar karena putra mereka pasti bisa menerimanya seiring berjalannya waktu. Hanya saja Yonbiang merasa jika hubungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan waktu karena makin lama hubungan mereka semakin seperti sebuah jurang. Bahkan 5 hari yang lalu putranya menempatkan patung dan menyuruhnya untuk menganggap patung tersebut pengganti dirinya. Di saat yang sama Yowa datang dengan penuh kepanikan sambil memanggil kepala klan. Hal itu membuat mereka berdua kaget karena Yowa sangatlah terburu-buru. Tanpa basa-basi lagi Yowa memberitahu jika tuan mudanya melukai kepalanya hingga tak sadarkan diri. Baik ibu tiri serta ayahnya tercengang disebabkan mereka baru saja membahasnya dengan harapan semuanya akan membaik, tapi mereka malah memberi kabar ini. Beralih ke dalam ruang perawatan di mana Yonwarin tampaknya sedang bermimpi. Dalam mimpi itu dia sangat senang bermain air terjun disebabkan terdapat banyak ikan di sana dan ibunya terus memperhatikannya. Lalu dia memperlihatkan kepada ibunya ikan tangkapannya yang begitu besar. Hanya saja Yeon harus melepaskan ikan disebabkan ibunya tak sadarkan diri. Setelah itu ibunya hanya terbaring lemah disebabkan penyakitnya kambuh kembali. Yeon terus meminta maaf karena dirinya yang meminta ibunya untuk menemaninya, maka semua ini terjadi. Lalu ibunya segera memeluknya sambil mengatakan jika semua ini bukan salahnya dan melihatnya tersenyum saat bermain adalah sesuatu yang sangat berharga. Di dalam mimpi itu Yeon tiba-tiba saja terganggu akan suara yang memintanya untuk menghentikan tangisannya. Yang benar saja jiwa dari sang master iblis berada di sana sambil mengatainya anak lemah. Lalu sosok itu tampak sangat menakutkan dengan ingin melahapnya karena si pemilik dari esensi ki iblis yang setara 150 tahun seharusnya bukanlah bocah lemah. Mimpi itu pun berakhir dengan Yeon yang terbangun dengan penuh kepanikan. Kemudian dirinya terus memperhatikan pemandangan di sekitarnya.
Dia telah mencoba untuk terbangun dari mimpinya dengan menghantamkan kepalanya, tapi kenyataannya dia masih berada di situasi ini menunjukkan dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Yeon memiliki kesedihan mendalam serta bagaimana dia sangat membenci keluarga, terutama ayahnya sendiri. Di masa lalu kematian ayahnya serta kehancuran keluarganya akan segera terjadi. Akan tetapi Yeon akan mengubah masa depan dan menjadikan keluarganya menjadi yang terbaik dari semua klan. Di saat yang sama Yeon merasakan adanya sesuatu yang aneh pada tubuh mudanya. Sementara itu di luar kediaman terlihat kedua pelayan ini membicarakan sesuatu. Di mana tuan muda mereka menghancurkan patung dengan kepalanya sendiri. Walau terdengar meyakinkan tapi pelayan ini menganggap hal itu mustahil karena tuan mudanya selalu sakit-sakitan sehingga tidak pernah belajar tentang seni bela diri. Beberapa saat kemudian Yeon telah keluar dari kamarnya. Kedua pelayan itu seketika ketakutan karena menganggap tuan muda mereka mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun Yeon malah merasakan keanehan di tubuhnya di mana dia merasa sangat panas dan rasa ini berasal dari dantian bawahnya. Yeon tak mengerti karena di masa ini seharusnya dia hanyalah tuan muda yang sakit-sakitan. Dia bahkan terus mengonsumsi obat-obatan dan kesulitan untuk berjalan. Energi yang dirinya rasakan seperti bukan miliknya dan tekanan ini sama seperti yang ada pada orang tua yang ditemuinya sebelum kembali. Dia benar-benar sangat tersiksa akan energi yang mencoba meledak dari tubuhnya dan dia harus melakukan sesuatu. Lalu Yeon segera berlari disebabkan dirinya memiliki sebuah ide yang mungkin dapat menenangkannya. Kedua pelayannya yang ketakutan tak menyangka tuan muda mereka dapat berlari seperti itu. Tak hanya sekedar berlari tapi kecepatan milik Yeon seakan seperti seorang seniman bela diri. Yeon tak mengerti akan apa yang terjadi tapi energi panas di tubuhnya sangat tak tertahankan. Yang benar saja dia menuju ke air terjun dan segera menceburkan dirinya di sana. Saat masuk ke dalam air tubuhnya mengeluarkan uap karena panas di tubuhnya telah dihentikan. Yeon berada di air terjun dengan waktu yang cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian dia tersenyum karena tubuhnya terasa sangat sempurna. Di saat yang sama Yeon melihat ayahnya yang berlari begitu panik ke arahnya. Ayahnya bahkan rela masuk ke dalam air tanpa pikir panjang. Yeonbyang mengetahui jika putranya sangat membencinya, tapi dia seharusnya tidak perlu bertindak seperti ini dengan menceburkan diri ke kolam yang dingin. Ayahnya terus menanyakan apakah putranya baik-baik saja, dan apakah ada bagian dari tubuhnya yang terluka dan semua pertanyaan itu membuat Yeon ingin mengatakan jika dia sangat merindukan ayahnya. Meski begitu dia harus menahan dirinya karena semua orang bisa saja terkejut dengan berbagai macam dugaan jika Yeon tiba-tiba saja sangat baik pada ayahnya. Untuk sekarang Yeon memutuskan untuk mendekati ayahnya secara perlahan. Siapa sangka dia memeluk ayahnya sambil mengatakan dirinya telah pulang ke rumah. Pemandangan ini disaksikan semua orang dan momen ini sangatlah langka di mana Yeon sangatlah membencinya. 3 bulan kemudian di mana Yeon sedang menghabiskan waktu dengan memancing bersama adik tirinya. Bocah ini bernama Yong Ki-jong dan dia tertawa dengan merasa kakaknya belum pernah memancing dan dia jugalah yang akan memenangkan taruhan. Di kehidupan sebelumnya Yeon tidak pernah berbicara dengan tirinya, tapi selama 3 bulan ini mereka berdua menjadi lebih dekat. Tak sampai di situ saja di masa lalu Ki-jong terus memaksakan dirinya berlatih sebagai harapan keluarga namun dia mengalami penyimpanan Ki sehingga klan Tianzong kehilangan pengaruhnya bahkan menjadi cabang dari klan lain yang lebih besar. Saat menjadi menantu keluarga dari serikat pedagang maka Yeon terlalu sibuk sehingga dia terlambat mengetahui kabar dari keluarganya.
Di sela itu adiknya menanyakan apakah kakaknya sudah tidak mengonsumsi obat-obatannya selama ini dan Yeon menjawab jika obat itu hanya akan membuatnya gemuk. Ucapan itu cukup mengejutkan Ki Jong karena kakaknya tak terlihat seperti pria yang gemuk. Lalu bocah ini mengungkapkan jika dia sangat menyukai kepribadian kakaknya selama 3 bulan ini. Lalu dia merasa dirinya harus mendapatkan hadiah disebabkan kemenangannya yang sudah menangkap ikan lebih banyak. Namun Yeonwarin malah menumpahkan semua ikan sambil mengatakan jika lain kali dirinya takkan kalah lagi. Tak sampai di situ saja dia mendapatkan adiknya dan menganggapnya sebagai ikan besar yang seharusnya tidak berada di daratan. Kemudian dia menceburkannya ke dalam air dan Yeonwarin tak menyangka jika adiknya adalah anak yang ceria seperti ini. Maka dari itu dia akan menebus dosanya dengan menjadi kakak yang baik, karena di masa lalu dia bahkan tak pernah melihat senyuman adiknya disebabkan beban berat menjadi sosok yang dibenci. Selain menghabiskan waktu bersama adiknya, Yeonwarin juga tidak melupakan latihan. Dia tak tahu kenapa tubuhnya sangat sehat, tapi untuk memastikan semuanya berjalan lancar sebelum berlatih bela diri, maka dia harus bersiap terlebih dahulu. Terkadang dirinya khawatir energi dari Pak Tua mungkin saja akan keluar dan mengantuk, jadi dia selalu memutuskan untuk bermeditasi di bawah air terjun tiap harinya. Saat dia selesai, maka seseorang datang menghampirinya dengan memberikan handuk untuk mengeringkan badannya. Gadis kecil ini adalah Yeon Seolan yang merupakan adik tirinya. Yeonwarin sudah mengatakan jika adiknya tidak perlu melakukan hal semacam ini, tapi Seolan merasa senang bisa dekat dengannya. Di masa lalu Yeonwarin tidak pernah bicara dengan Ki Jon, tapi dia kerap bicara dengan Seolan namun dengan nada yang kasar meskipun adiknya sudah bicara baik-baik. Seolan juga sangat menyukai pesta kembang dan saat dia mengajaknya, Yeonwarin akan menolaknya secara mentah-mentah. Tak hanya berkata kasar, tapi dia juga menunjukkan raut wajahnya yang menyeramkan kepada adiknya. Setiap kali dia melakukan hal itu, maka Seolan hanya akan menangis dengan mencoba memalingkan wajahnya agar dia tak melihatnya. Ini adalah interaksi terakhirnya dengan Seolan, karena saat festival berjalan dia dihabisi di tengah jalan menuju festival tersebut. Kemudian ayahnya melakukan penyelidikan untuk menemukan pelakunya, akan tetapi saat penyelidikan berlangsung ayahnya juga ikut terbunuh dengan mengenaskan. Kali ini Yeonwarin takkan membiarkan hal itu, bahkan dia berniat untuk membalas dendam dan dia juga akan menyenangkan adiknya dengan mengajaknya pergi ke festival hari ini. Adiknya pernah mengajaknya 2 kali ke festival dan yang pertama adalah festival kue bulan yang akan berlangsung hari ini dan yang kedua adalah festival keluarganya sekaligus kematiannya. Seketika raut wajah Seolan sangat senang, bahkan dia tak sadar meneteskan air matanya karena kakaknya mengajaknya. Yeonwarin membenarkan hal itu dan sebelum ke sana, maka mereka seharusnya belanja terlebih dahulu. Yeonwarin dia harus memanfaatkan setiap momen berharga yang selalu diabaikannya selain fokus untuk membalaskan dendamnya. Agar keluarganya tetap ada sekaligus bangkit kembali, maka Yeonwarin bertekad untuk menjadi yang terkuat dan membuat klannya tak terkalahkan. Keesokan harinya Yeonwarin memutuskan untuk mengikuti pelatihan bersama dengan para murid dari klannya. Di sela itu Yeonwarin mengingat jika di masa lalu dirinya pasti sudah terbaring di kamar sambil meminum obat-obatan herbal agar bisa tetap berjalan tanpa bantuan siapapun, dan sekarang perubahan besar sudah terjadi pada tubuhnya. Dulunya dia benar-benar terisolasi dari dunia luar dengan hanya membaca buku, dan yang lebih mengejutkan adalah kenyataan jika perubahan besar ini berkat energi yang dirinya dapatkan dari Pak Tua menyeramkan yang ditemuinya di tengah hutan. Yeonwarin benar-benar tak sabar menguji perubahan pada ototnya dan sekuat apa dirinya saat mempelajari bela diri milik klannya. Untuk sekarang dia hanya perlu berlatih sesuatu bela diri klannya karena belum mengetahui cara menggunakan kekuatan tersembunyi dalam tubuhnya.
Di saat yang sama kepala klan datang dan dia tampak sangat senang karena putranya yang selama ini membuatnya khawatir benar-benar sudah berubah, bahkan tubuhnya makin kuat hingga dirinya tak kuasa menahan air matanya. Ayahnya sangat antusias padanya dan hal itu cukup membuat Yeon malu karena para murid lainnya sedang melihatnya. Namun ayahnya tak peduli pada hal itu, bahkan dia menyarankan agar putranya mempelajari bela diri klan dibandingkan hanya latihan fisik saja. Lalu Yeonwarin mengungkapkan jika dirinya pun berpikiran seperti itu dan ayahnya akan segera mencarikannya instruktur agar putranya memulai latihannya. Namun Yeon ingin memilihnya sendiri karena dia sudah memikirkan seseorang yang tepat untuk menjadi masternya. Saat ayahnya ingin mengetahui nama orang itu, tiba-tiba saja Seolan datang memeluk kakaknya. Gadis kecil itu sangat senang akan baju yang dibelikan oleh kakaknya karena sangat cocok untuknya dan ayahnya tak menyangka jika Seolan belakangan ini sudah mengabaikannya dengan hanya peduli pada Yeonwarin. Seolan tampak begitu riang dan bahagia sambil memamerkan baju pemberian kakaknya. Yeon dapat melihat jika semuanya mulai berangsur membaik, tapi kedamaian ini takkan bertahan lama jika dia tidak melindungi semuanya dan dia harus menjadi kuat untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain, seseorang sedang melatih teknik pedangnya dengan ayunan ringan. Wanita ini tampak cukup ahli dalam penggunaan pedang hingga menciptakan hempasan udara di sekitarnya. Lalu dia tiba-tiba saja berhenti disebabkan penasaran hal apa yang membawa tuan mudanya ke tempat ini. Wanita ini bernama Mobi yang dijuluki sang pedang bunga naga dari klan Tianzong dan Yeonwarin menunjukkan keramahannya sambil ingin meminta tolong. Mobi sudah mendengar rumor jika tuan mudanya sudah sembuh dan kabar itu tampaknya benar adanya. Akan tetapi dia tidak pernah berbicara dengannya dan kenapa tuan mudanya tiba-tiba ingin meminta tolong. Tanpa basa-basi Yeonwarin mengungkapkan jika dia ingin mempelajari teknik berpedang dari Mobi yang merupakan sang pedang bunga naga. Dia berharap agar Mobi menerimanya sebagai murid karena seorang tuan muda seharusnya bisa melindungi klannya dari ancaman melalui teknik berpedangnya. Ucapan itu membuat Mobi tercengang karena hal ini terlalu aneh untuknya. Beberapa bulan yang lalu dia sudah mendengar perubahan tuan mudanya, tapi bagaimana dia bisa seperti ini? Kalau dilihat secara luar maka tuan mudanya benar-benar sudah berubah, tapi hal ini sangatlah sulit untuk dipercaya. Dia juga mendengar jika perubahan itu terjadi setelah tuan mudanya sadar dari sakitnya, tapi bagian Yeonwarin adalah orang yang hidup dengan permasalahan dalam keluarganya. Kasus yang dialaminya sangatlah berat di mana tuan mudanya menciptakan tembok untuk menutup diri dari dunia sekaligus memutus hubungan dengan keluarganya sendiri, bahkan menghabiskan waktu selama bertahun-tahun di kamarnya. Jadi Mobi menganggap perubahannya mustahil dapat dicapai dalam waktu singkat dan dia akan mengabaikan permintaan tuan mudanya. Tanpa panjang lebar Mobi segera menolaknya secara langsung untuk menjadi muridnya. Lalu Yeonwarin menanyakan alasan dari penolakan tersebut dan Mobi memberitahu jika dia sedang disibukkan untuk mempelajari serta meneliti rahasia dari bela diri dalam klan. Walau berat hati tapi dia harus menolaknya karena seseorang pastinya takkan bisa berubah dalam waktu singkat. Sejak awal Yeonwarin sudah menduga jika dirinya akan mengalami penolakan. Dia merasa jika Mobi dan orang-orang dalam klan pasti masih memandangnya sebagai pecundang yang menyedihkan. Di kehidupan sebelumnya, Master Mobi merupakan seseorang yang jarang mengikuti aktivitas di luar klan sehingga tidak banyak orang yang mengetahui tentang penguasaan seni bela dirinya, tapi dia juga tidak berniat untuk menyembunyikannya. Yeonwarin sangat mengetahui jika tingkat kedalaman pemahaman serta penguasaan Master Mobi tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di dalam klan Tianzong dan dia tak boleh melepaskannya sebagai masternya. Maka dari itu Yeonwarin akan melakukan segala cara agar Master Mobi bersedia menerimanya.
Yang benar saja dia malah berlutut di hadapannya seakan sangat memandang tinggi kepada seorang master di depannya. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan Moby disebabkan seorang tuan muda tertua dalam klan ini berlutut hanya dengan masalah kecil. Akan tetapi Yonwarin dengan wajah seriusnya menegaskan jika hal ini sangatlah penting baginya dan dia takkan berdiri sebelum Moby menerimanya. Sebagai seorang master dalam klan Moby adalah merupakan kesatria yang paling bersemangat saat perang melawan Sekte Dabi. Karena pencapaiannya yang besar maka dia mendapatkan julukan Sang Pedang Bunga Naga dan dia juga tidak kenal lelah untuk melanjutkan membangun kembali klan Tianzong. Hanya saja suatu insiden mengejutkan yang misterius terjadi di mana Moby tiba-tiba saja mengalami kematian serius. Dia adalah master yang sangat loyal dalam klan bahkan bersedia mengorbankan nyawanya dan Yonwarin takkan membiarkannya bernasib sama. Moby dapat merasakan keseriusan pada tuan mudanya serta auranya yang benar-benar sudah berubah, tapi dia juga merasakan ada sesuatu yang aneh pada jiwanya. Lalu Moby memutuskan untuk menerimanya, tapi tuan mudanya harus membuktikan dirinya. Jika tuan mudanya dapat menang dalam duel dengannya, maka dia akan mengajarinya semua yang diketahui baik dalam teknik bela diri maupun pemahaman dalam klan Tianzong. Hanya saja tantangan duel itu membuat Yonwarin panik karena jarak kekuatan mereka berdua terlalu jauh dan dia takkan mungkin bisa menang. Lalu Moby menegaskan jika memenangkan duel bukan berarti harus mengalahkannya, tapi hanya dengan menyentuhnya maka dia akan mengakuinya. Tak hanya itu, Moby takkan menggunakan energi internalnya maupun seni bela diri klan Tianzong. Seketika Yonwarin menunjukkan keseriusannya karena dia mungkin saja memiliki kesempatan. Sejak kembali ke masa lalu dirinya sudah berlatih secara konsisten untuk menguatkan tubuhnya yang lemah. Sekarang dia hanya perlu berjuang untuk menyentuh master seperti Moby dan dia pasti bisa melakukannya. Hanya saja setelah memulai maka dia dihajar dengan telak tanpa perlawanan yang berarti. Yonwarin tak menyangka jika perbedaannya akan sejauh ini dan bahkan tak bisa mencapai tubuh lawannya. Karena tuan mudanya kalah, maka Moby memalingkan tubuhnya dan akan segera pergi meninggalkannya. Hanya saja dia enggan menyerah dengan terus memaksa tubuhnya untuk bangkit. Baginya belajar bela diri sangatlah penting dan dia ingin wanita di depannya lah yang menjadi masternya. Namun upaya itu tidaklah berhasil dan dengan mudah dirinya dihajar. Tak hanya sekali tapi Yonwarin terus bangkit untuk bertarung tapi semuanya selalu usai dengan kekalahannya. Tiap pukulan sisi tumpul pedang menghantam tubuhnya dan meskipun mencoba bangkit maka kejadian yang sama terus terulang. Setelah berulang kali dihajar maka Yonwarin tersungkur sekaligus kehilangan kesadarannya. Moby menghargai tekad tuan mudanya, tapi hari ini duel haruslah diakhiri dengan tidak mengabulkan keinginannya. Di sela kepergiannya tiba-tiba saja tubuh Yonwarin mengeluarkan ki iblis yang sangat misterius. Moby yang berjalan meninggalkannya segera menghentikan langkahnya karena merasakan amukan ki misterius yang sangat kuat. Yang benar saja Yonwarin telah bangkit kembali namun dia tidak terlihat seperti dirinya. Moby yakin jika seni bela diri merah yang aneh ini bukan milik klan Tianzong dan bagaimana bisa tuan mudanya memilikinya. Selama ini tuan mudanya hanyalah sosok yang bertubuh lemah bahkan kesulitan untuk berjalan normal tanpa mengonsumsi obat-obatan setiap harinya. Karena firasatnya mengatakan adanya hal buruk, maka Moby meminta tuan mudanya untuk berhenti. Namun Yonwarin sudah tak terkendali dan dalam waktu singkat dia tiba di hadapan Moby dengan aura yang sangat menakutkan. Moby yang awalnya tidak serius kini mulai waspada dengan segera mencoba menghempaskan tuan mudanya. Dia berniat untuk menjaga jarak mereka, tapi benturan itu hanya menghempaskan tangan tuan mudanya. Moby merasakan serangan fisiknya meningkat pesat bahkan kecepatannya cukup tinggi.
Kini tuan mudanya datang kembali dengan nafsu bertarung yang pekat dan serangan ini terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Tak seperti sebelumnya, daya hancur tebasan pedangnya sangatlah berbahaya dengan potensi yang mampu menghabisi targetnya secara instan. Moby tak punya pilihan selain menghindarinya karena tak ingin mengambil resiko dalam menangkisnya. Lalu Moby cukup disulitkan oleh dinding yang ada di belakangnya karena dapat memperpendek gerakannya. Saat ingin meninggalkan tempatnya, tiba-tiba saja Yonwarin telah berada di depannya dengan melayangkan serangan berikutnya. Insting Moby mengatakan jika serangan ini sangatlah berbahaya dan dia tak punya pilihan selain melawan balik. Hanya saat ingin melakukannya dia berhenti disebabkan energi misterius itu tiba-tiba saja menghilang. Pedang kayu milik Yonwarin kini telah menyentuhnya, menunjukkan kekalahannya. Yang benar saja Yonwarin telah mendapatkan kesadarannya dan mengatakan jika dia telah berhasil mengalahkannya. Moby sangat terkejut apakah tuannya kehilangan kendali dan apakah dia yang mengendalikan kekuatan misterius tersebut. Setelah itu tuan mudanya tersungkur dan benar-benar telah tak sadarkan diri. Di sela itu Moby memperhatikan dinding yang ada di belakangnya. Siapa sangka daya hancur serangan yang dilancarkan tuan mudanya sangatlah dahsyat, padahal dia hanya memakai pedang kayu. Beberapa hari setelah Yonwarin terus berlatih di bawah bimbingan masternya. Di sana dia mulai mengayunkan pedangnya dengan tekanan yang hebat dan siapapun yang melihatnya sudah pasti menebak jika dia seorang seniman bela diri. Tiap gerakannya sangat lembut namun mematikan diiringi hempasan angin di sekitarnya. Tak hanya di darat, tapi Yonwarin sudah bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh dengan cukup baik. Kemampuan peningkatannya dalam seni pedang sudah sangat pesat dibandingkan murid-murid lainnya. Di saat yang sama masternya terus mengamati perkembangannya dan dia penasaran apakah tuan mudanya sudah belajar dasar-dasar bela diri. Dia belum pernah melihat adanya seseorang yang bisa menguasai beberapa teknik pedang yang sulit dipelajari dalam waktu yang sangat singkat. Walau tuan mudanya tidak cocok dengan seni bela diri, tapi dia dapat melakukannya dengan baik. Semua orang mengetahui jika dulunya dia hanya tuan muda yang lemah tanpa peduli pada seni bela diri, bahkan berjalan saja dirinya kesusahan. Kemudian Yonwarin mendekati masternya sambil menanyakan pendapatnya tentang teknik berpedangnya. Masternya cukup terkesan walau dia belum menyerap esensinya, tapi dia sudah menggunakan beberapa teknik pedang dengan lancar, dan dengan melihat waktu yang dibutuhkannya belajar, maka masternya menyebutnya berbakat. Ucapan itu membuat Yonwarin tertawa karena merasa masternya terlalu memujinya, padahal dia hanyalah seorang pemula tak seperti para murid lainnya. Meski Moby takjub akan perkembangan muridnya, tapi dia lebih memikirkan hal yang paling membuatnya penasaran. Hal yang dimaksudnya adalah energi merah yang sangat pekat dan menakutkan yang keluar dari tubuh tuan mudanya. Lalu Moby mengungkapkan rasa penasarannya terkait pembelajaran seni bela diri tuan mudanya yang menakjubkan. Padahal belum lama ini kesehatannya sangat buruk, sehingga dia sulit percaya jika tuan mudanya dulunya adalah orang yang sakit-sakitan. Maka dari itu dia ingin mendengar tentang energi merah yang mengamuk dari tubuhnya, dan dari mana dirinya mendapat kekuatan tersebut. Dengan wajah lesu Yonwarin menegaskan jika dia benar-benar tidak mengetahui apapun, bahkan dia tak terlalu mengingat apa yang terjadi dalam pertarungannya. Dia menganggap jika ingatan yang hilang itu disebabkan pukulan masternya yang mengenai kepalanya sebelum kesadarannya menghilang. Sebagai tuan muda dari klan Tianzong, dia menganggap jika tak ada yang berani melakukan ini padanya selain masternya yang menakutkan. Meski Yonwarin mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi masternya tetap saja tak bergeming dan enggan menganggap hal itu sebagai candaan. Dikarenakan tuan mudanya tidak mau menjelaskannya, maka dia takkan menanyakannya lebih jauh lagi.
Tetapi sebagai pengikut klan Tianzong yang royal, maka dirinya memiliki hak untuk mengawasi semua yang ada di dalam klan, termasuk tuan mudanya, maka dia memutuskan untuk mengawasi setiap pergerakannya mulai dari sekarang. Sambil tertawa, Yon Warin merasa masternya terdengar sedikit menakutkan berbanding terbalik dengan wajahnya yang cantik. Pada malam hari, Yon Warin terus memperluas pemahamannya tentang beberapa teknik yang dipelajarinya. Semakin dia melihat dan mengamati, maka dirinya dapat merasakan sesuatu yang ganjal dalam teknik tersebut. Keanehan ini merupakan sesuatu yang sudah sewajarnya dikarenakan seni bela diri klan Tianzong awalnya berasal dari seni iblis. Dahulu kala sang pendiri klan Tianzong adalah seorang warrior berjiwa kesatria yang menetap di Henan dengan nama yang cukup besar. Kemudian dia mempelajari dua seni iblis dari seorang tetua yang tidak bukan berasal dari sekte ortodoks maupun kultus iblis. Walaupun dia mempelajari seni iblis dan sebagai seorang warrior yang berjiwa kesatria, maka dia harus melakukan sesuatu agar daratan utama menerimanya sebagai seni bela diri yang mengikuti jalan ortodoks. Maka dari itu dia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memodifikasi teknik yang dirinya terima, sehingga menjadi seni bela diri seperti sekarang ini. Walau sang pendiri klan Tianzong memiliki nama besar yang tak tercoreng, namun dalam proses modifikasi tekniknya maka dia mengalami penurunan kekuatan yang besar, tapi tetap saja dia menjadi ahli pedang terbaik dari Henan. Akan tetapi hanya disitulah batasnya, karena seni iblis yang digunakan dengan cara berpikir ortodoks membuat teknik tersebut tidak bisa sempurna. Meski dia mencapai level yang tinggi, tapi sangat mustahil untuk menggapai puncak, dan sang pendiri klan Tianzong menyimpan kebenaran asal dari tekniknya sebagai rahasia klan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, maka kebenaran itu terungkap hingga mengubah nasib klan Tianzong. Di mana kebenaran itu membawa kehancuran dengan musuh yang memanfaatkan hal tersebut, hingga klan Tianzong yang dianggap berasal dari klan kultus iblis menjadi target penghapusan. Namun di masa ini Yon Warin takkan membiarkan hal itu terulang kembali. Hanya dirinya yang mengetahui sebuah cara untuk menyempurnakan seni bela diri dari leluhurnya, dan dengan teknik itu maka dia akan mencapai puncak. Keesokan harinya Yon Warin memulai rencananya, dimulai dengan menemui kedua orang tuanya. Dia pun mengungkapkan jika dirinya berniat mengunjungi keluarga Zuge. Hal itu cukup mengejutkan kedua orang tuanya karena serasa tak percaya akan mendengar putranya mengatakan hal tersebut. Yon Warin merasa dirinya sudah mendapatkan kebugaran melalui belajar seni bela diri, dan inilah waktu yang tepat untuk mengunjungi keluarga dari tunangannya. Ayahnya menyetujui keinginan putranya disebabkan perjodohan itu sudah diatur sejak mereka berdua lahir. Ayah dari tunangannya adalah sahabatnya dan dia pasti akan senang bertemu dengan putranya. Rumor juga mengatakan kalau nona dari klan Zuge memiliki kecantikan yang luar biasa, bahkan membuat seluruh pria terpesona saat melihatnya. Tanpa panjang lebar ayahnya menanyakan kapan putranya akan berangkat. Di sela itu ibu tirinya menyela karena menganggap Yon Warin baru saja sembuh dan dia seharusnya menghabiskan waktu yang lebih lama lagi sebelum beraktivitas di luar klan. Akan tetapi Yon Biang menganggap putranya sudah dewasa dan dia juga harus berpergian dan mencari pengalaman serta teman baru. Setelah mendengar pendapat kepala klan, maka ibu tirinya menyetujuinya dan berharap Yon Warin tetap berhati-hati dengan tidak memaksakan dirinya. Keesokan harinya Yon Warin pun akan berangkat dan dia penasaran pengawal seperti apa yang diberikan oleh masternya. Hanya saja masternya tampak kesal disebabkan muridnya sudah ingin pergi padahal dia belum menyelesaikan latihannya. Siapa sangka Mobi menyarankan kedua pengawal yang bersamanya dan mereka langsung mendekati tuan mudanya. Akan tetapi mereka malah bertindak dengan memeriksa tiap bagian tubuh tuan mudanya yang terlihat sudah cukup kokoh.
Kedua orang ini awalnya tak yakin tuan mudanya belajar bela diri, dan setelah memeriksanya kini dia sudah percaya. Yonwarin pernah mendengar tentang mereka berdua di mana mereka dijuluki sang pedang kembar. Si kembar ini meminta tuan mudanya tidak khawatir, karena mereka bertiga pasti akan melindunginya dan tubuhnya juga pasti akan berkembang lebih besar jika terus dilatih. Kedua orang ini bernama Jeonwook dan Namwook, dan mereka merupakan orang yang terobsesi meningkatkan kekuatan ototnya. Dengan kehadiran mereka berdua maka ayahnya pasti sangat khawatir padanya dan Yonwarin menegaskan jika dia yang akan mengatur rute perjalanan ini. Ucapan itu membuat Jeonwook menatap tuan mudanya. Lalu dia tersenyum karena ucapan itu seakan tuan mudanya menganggap mereka akan menolaknya. Bagi mereka tuan mudanya sudah berubah dan mereka akan mengikutinya. Saat ingin pergi Seolan terus menangis disebabkan tak rela kakaknya meninggalkannya. Lalu Yonwarin menyentuh kepalanya sambil mengatakan jika dirinya akan pulang sebelum festival dan pasti akan menemaninya. Ucapan itu membuat tangisan Seolan reda dan Yonwarin pun tersenyum karena dia pasti akan menepati janjinya. Kedua orang tuanya hanya menatapnya dengan rasa bangga disebabkan putra mereka benar-benar sudah dewasa. Setelah menenangkan adik perempuannya, maka Yonwarin berbicara pada Kijong. Sebagai laki-laki dalam keluarga, maka Yonwarin menaruh harapan pada adiknya untuk melindungi klan. Ucapan yang terdengar sangat mempercayainya membuat Kijong tercengang saking takjubnya pada kakaknya yang tampak sangat keren. Sambil tersipu Kijong meminta kakaknya khawatir karena dia pasti akan melindungi mereka. Lalu Yonwarin memberikan hormat terakhirnya sebelum memulai perjalanannya. Setelah beberapa langkah meninggalkan kediaman keluarga Tianzong maka seseorang berlari mengejar Yonwarin. Saat melihat orang itu Yonwarin tak hentinya tercengang. Kejadian ini membuat Yonwarin teringat akan masa lalunya di mana dia meninggalkan keluarganya untuk pernikahan yang sudah diatur. Di sana Yowa berlari dengan tergesa-gesa sambil memanggil tuan mudanya. Dia ingin bersama dengannya dan akan mengikutinya kemanapun. Kejadian yang sama pun terulang di mana Yowa mengejarnya. Kedatangan seorang pelayan membuat Jeonwook kesal karena perjalanan mereka terganggu. Siapa sangka Yonwarin turun secara langsung untuk menemui Yowa. Dia juga mengangkat tangannya dan Yowa menduga jika dirinya pasti akan mendapatkan pukulan dari tuan mudanya. Namun siapa sangka Yowa menerima sebuah pelukan hangat dari tuan mudanya. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan Yowa karena dia menduga tuan mudanya akan marah. Tak hanya Yowa, tapi ketiga orang yang bersamanya pun tak menyangka situasi ini. Kemudian Yonwarin mengungkapkan jika dirinya sangat bersyukur atas kebaikan pelayannya yang selalu bersamanya. Akan tetapi jalan yang ditempuhnya cukup jauh dan mungkin juga akan berbahaya jadi dia tak bisa membawanya. Baginya Yowa sudah seperti keluarganya dan dia tak ingin membahayakannya. Sambil menunjukkan senyuman Yonwarin berharap Yowa bersedia menunggunya. Meski tak dapat ikut tapi Yowa sangat senang mendengar perkataan itu bahkan dia tak hentinya menangis. Perjalanan Yonwarin pun dimulai dan sebenarnya dia memiliki rencana tersendiri yang tak diketahui masternya maupun kedua pengawalnya. Saat dia kembali maka banyak hal yang akan berubah di mana dia harus mencegah malapetaka kematian adik serta ayahnya sekaligus menemukan pelakunya dan menghancurkan semua yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu dia tak punya waktu untuk bersantai dan dia harus segera bertambah kuat secepat mungkin dengan menyempurnakan seni bela diri leluhurnya. Sebenarnya dia hanya menjadikan keluarga Zuge sebagai alasan belaka karena sebuah gunung yang ditinggali keluarga Zuge adalah kunci dari rencananya. Cara rahasia untuk menyempurnakan seni bela diri sang pendiri klannya terletak di sana dan dia harus mengunjungi Gunung Wudang.
Esokan harinya dia menyempatkan waktunya untuk berlatih dengan masternya, namun hal tak terduga terjadi di mana dia tiba-tiba saja melamun dengan melihat sesuatu yang seperti alam mimpi. Masternya yang melihat keanehan itu menanyakan hal apa yang dipikirkan oleh Yonwarin di dalam duel, dan jika ini pertarungan sesungguhnya maka musuh akan memanfaatkan kesempatan ini lalu menghabisinya. Khayalan maupun mimpi yang dilihatnya dibuka dengan dirinya yang terbaring di genangan air yang begitu luas dengan pakaian putih. Lalu dia bangkit dengan terus memandangi di sekitarnya yang seperti tidak berujung. Namun beberapa saat setelahnya dia dikejutkan akan sesuatu yang menyentuh kakinya. Di sana terdapat sebuah plakat kayu yang rusak dan hal itu menarik perhatian Yonwarin. Dia pun mengambilnya dan mencoba untuk mencari tahu tulisan yang ada di kayu tersebut. Kemudian dia dikejutkan akan benda itu di mana plakat tersebut adalah milik klan Tianzong. Tak hanya plakat klannya yang tiba-tiba saja muncul, kini dia juga merasa hawa panas yang menerjangnya. Yang benar saja klan Tianzong telah terbakar di depannya dengan kerusakan yang tak dapat dihentikan lagi. Yonwarin yang melihat itu seketika tersungkur karena dia tak dapat melakukan apapun demi klannya. Beberapa saat kemudian dia kembali mendapatkan tekadnya dan terus berlari di tengah kediaman klan Tianzong yang terus hancur disebabkan kobaran api yang begitu besar. Di sela itu kobaran api tersebut membentuk sebuah wajah yang tak asing dengan memanggilnya menggunakan kata kasar. Yonwarin yang berada di sana menghentikan langkahnya dan mulai memperhatikan asal suara tersebut. Siapa sangka ki merah yang menyatu dengan kobaran api berasal dari jiwa sang master iblis yang berada di dalam tubuhnya. Yonwarin yang panik tak dapat melakukan apapun, bahkan tersungkur melihat kejadian yang belum pernah disaksikannya. Sang Master Iblis menganggap Yonwarin telah membuang waktunya dengan melakukan tindakan kekanak-kanakan, padahal dia sudah menerima kesempatan terbaik untuk melawan langit itu sendiri bersamanya. Yonwarin yang berada di telapak tangan jiwa tersebut tampak ketakutan dan mulai menanyakan bagaimana bisa kakek tua yang ditemuinya dalam hutan ada di tempat ini. Jika Yonwarin seperti ini terus, maka jiwa sang Master Iblis menganggap dirinya takkan bisa mengubah apapun, dan saat dia lengah maka jiwa kakek ini akan mengambil alih tubuhnya. Kembali ke dalam pertarungan di mana Yonwarin baru saja tersadar dan masternya sudah ada di depan matanya. Dalam waktu singkat dia kehilangan pedangnya dan khayalan yang seperti mimpi nyata itu berlangsung cukup lama, tapi dalam dunia nyata hanya berkisar beberapa detik. Dalam waktu singkat itu membuatnya kalah dengan mudah oleh masternya dengan pedang yang sudah berada di lehernya. Tak seperti sebelumnya, kini Yonwarin menyerah, padahal kemarin dia sangat bersemangat disebabkan Yonwarin yang terus memikirkan mimpinya. Mobi dapat merasakan ada sesuatu yang membebani tuan mudanya, dan dia menanyakan apakah dirinya sedang sakit. Yonwarin tidak membenarkan anggapan itu, hanya saja tidurnya selalu terganggu beberapa hari ini. Tak hanya itu, dia juga terkadang melihat mimpi seakan benar-benar terjadi sehingga dia sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi. Di sela itu Jeonwok meminta tuan mudanya untuk ikut berlatih bersama mereka berdua jika kurang enak badan. Latihan angkat beban seperti ini akan menguatkan ototnya sehingga dia takkan mudah sakit. Hanya saja Yonwarin segera berbalik karena tulang-tulangnya bisa saja patah melakukan hal itu. Dikarenakan mereka sudah jauh dari klan, maka dirinya berniat membicarakan sesuatu tentang perjalanan ini. Sebelum ke klan Huge yang biasanya disebut klan Jaegal, maka dia ingin mampir ke Gunung 7 Orang Bijak. Dirinya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli herbal yang memiliki nama besar. Katanya terdapat tempat di Gunung 7 Orang Bijak yang menyimpan ginseng berusia 100 tahun sekaligus anggur Raja Monyet yang sangat sulit ditemukan di seluruh dunia Jianghu.
Anggur Raja Monyet membuat kedua bersaudara ini sangat ingin menikmatinya. Yonwarin juga mendengar jika kedua pengawalnya sangat suka minum arak, sehingga dijuluki setan mabuk yang sedang bangkit. Tanpa panjang lebar lagi mereka berdua pun setuju dan akan mengikuti tuan mudanya ke tempat tersebut. Hanya saja masternya yang bertanggung jawab penuh atas keselamatannya tidak setuju disebabkan wilayah Gunung Tujuh Orang Bijak terletak dekat sekte non-ortodoks, dan jika mereka ke sana maka sebuah masalah mungkin akan terjadi. Sambil tersenyum Yonwarin menegaskan jika orang-orang itu takkan mengetahui dari mana mereka berasal dan jika ada yang bertanya maka mereka hanya perlu mengatasnamakan klan lain. Akan tetapi masternya tetap tidak setuju bahkan mencoba membetulkan pikiran tuan mudanya yang aneh karena seorang pewaris klan Tianzong seharusnya tidak melakukan hal yang tak terhormat seperti ini. Lalu Yonwarin menanyakan apakah kehormatan klan begitu penting, sehingga mereka harus bersikap pengecut. Bagi Yonwarin jika ada orang yang bertanya asalnya, maka dia tidak ragu mengatakan dirinya berasal dari klan iblis karena bertahan hidup lebih penting dari kehormatan. Kedua pengawal ini juga setuju jika mereka tidak harus takut kepada sekte iblis dan hanya mengikuti perkataan tuan mudanya. Meski ucapan mereka seperti sangat mendukung tuan mudanya, tapi yang mereka pikirkan sebenarnya hanyalah arak sang Raja Monyet. Dikarenakan sangat sulit membujuk masternya, maka Yonwarin menunjukkan kesedihannya, padahal dia hanya berniat membawa ginseng itu sebagai hadiah untuk orang tuanya. Mobi yang merasa kasihan dan memahami jika tuan mudanya mencoba menebus hal yang dilakukannya selama ini kini setuju. Dikarenakan arah perjalanan mereka sudah diputuskan, maka mereka membutuhkan sebuah penginapan. Akan tetapi Yonwarin sebenarnya tidaklah menargetkan ginseng tersebut, melainkan sesuatu yang berbeda. Di mana di Gunung Tujuh Orang Bijak tidak terdapat ginseng maupun arak Raja Monyet, namun terdapat sesuatu yang ratusan kali lipat berharga dari kedua hal tersebut. Di mana terdapat sebuah tanaman yang disebut bunga iblis beracun dengan kelangkaan tingkat tinggi. Awal mula bunga iblis racun itu terbentuk disebabkan terdapat suatu tempat yang dituju setiap serangga beracun saat mereka mati dan setelah ratusan tahun maka semua racun yang terkumpul membentuk genangan air hingga mengeras menjadi kristal racun. Terkadang terdapat benih bunga yang jatuh ke kristal itu hingga menumbuhkan sebuah bunga baru yang sangat langka dari semua benih yang terjatuh di sana. Walau ratusan maupun ribuan benih yang jatuh, tapi tak ada jaminan mereka akan tumbuh dan di masa ini Yonwarin mengetahui bunga tersebut akan ada di sana, sehingga dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Meski dia mengetahui bunga itu terdapat di Gunung Tujuh Orang Bijak, tapi variabel yang tidak terduga kapan saja bisa muncul seperti sekarang ini di dalam penginapan. Di mana orang-orang membicarakan adanya master bela diri dari sekte iblis yang mengadakan pertemuan di dekat Gunung Tujuh Orang Bijak. Rumor juga sudah tersebar di mana terdapat segala macam obat yang sangat menguntungkan dan salah satunya adalah bunga iblis beracun. Yonwarin yang mendengar cukup kaget karena tak menyangka orang-orang mengetahui tentang keberadaan bunga yang ditargetkannya. Di sela itu masternya mulai ingin membatalkan perjalanan ke gunung tersebut disebabkan terdapat mara bahaya yang tak terduga. Yonwarin memahami rasa khawatir masternya dan dia juga tak memungkiri jika para sekte iblis pastinya bertarung mati-matian untuk mendapatkan bunga iblis beracun. Akan tetapi bukan berarti dia harus mengurungkan niatnya karena yang terpenting bukanlah jumlah rekan maupun musuh melainkan hasil akhirnya. Setelah semuanya bertarung mati-matian maka Yonwarin hanya perlu mengalahkan pewaris sekte ular naga karena dialah yang akan mendapatkan bunga itu di titik terakhir.
Dia juga mendengar jika sosok ini sudah mencapai tingkat tinggi dalam ilmu bela diri selama bertahun-tahun, jadi terjun secara langsung akan sangat berbahaya, dan Yonwarin hanya perlu mengambil keuntungan dari pertarungannya melawan seniman bela diri lainnya dalam perebutan bunga iblis beracun. Apapun caranya, Yonwarin harus mendapatkan bunga itu karena akan menjadi bahan yang sangat cocok untuk bela dirinya, disebabkan asal-muasal seni bela diri klan Tianzong adalah seni iblis terkutuk. Hanya saja yang menjadi masalahnya adalah meyakinkan masternya untuk tetap mengikutinya. Lalu dia menegaskan jika tidak ada perubahan dan mereka akan tetap ke gunung tersebut. Seketika masternya tak bisa bersikap santai lagi disebabkan para master bela diri pastinya berkumpul di sana sehingga akan sangat berbahaya. Namun Yonwarin tetap bersikeras karena gunung itu juga merupakan jalan ke klan Jaegal dan mereka tidak perlu mengulur waktu untuk mengambil rute lainnya, dan bisa saja mereka juga bertemu klan Jaegal di sana sehingga hubungan kedua keluarga pasti akan lebih baik. Masternya tak mengerti dari mana sikap keras kepala tuan mudanya berasal hingga sampai sejauh ini. Kali ini dia akan menyerah, tapi jika terdapat master bela diri yang tak bisa diatasi, maka tuan mudanya harus segera meninggalkan gunung tersebut. Lalu Yonwarin mengungkapkan jika dirinya takkan pergi ke tempat di mana para seniman bela diri itu berkumpul. Agar semuanya berjalan lancar, maka Yonwarin memutuskan untuk mencari penginapan yang baru. Lingkungan di sekitar Gunung Tujuh Orang Bijak sudah seperti hutan yang membingungkan dan dirinya saat ini masih lemah untuk ikut campur secara terang-terangan. Namun saat ini kekuatan bukanlah segalanya, di mana orang yang terakhir tertawa adalah pemenang sesungguhnya. Sebelum ke penginapan ini, Yonwarin telah memerintahkan ketiga orangnya untuk menyelidiki penginapan yang dijalankan oleh Sekte Ular Naga, dan yang utama menemukan penginapan yang tidak banyak pelanggan namun terdapat banyak kuda di sana. Gocheok adalah pemimpin muda Sekte Ular Naga dan dia pasti akan bertarung bersama anak buahnya. Agar mereka bisa bergerak cepat, maka mereka membutuhkan kuda yang banyak dan tempat yang stabil. Selain itu, meskipun dia mendapatkan bunga iblis beracun, dia juga tidak bisa menggunakannya secara langsung dan akan berhenti di penginapan yang aman. Di masa depan, Gocheok adalah orang yang mendapatkan bunga iblis beracun tersebut, dan Yonwarin harus bersiap melacak keberadaannya, dan tempat penginapan ini adalah tempat yang sempurna untuk menunggunya. Sekarang Yonwarin hanya perlu menunggu sambil memikirkan langkah selanjutnya karena lawannya kali ini adalah master bela diri yang tangguh. Beberapa jam setelah Gocheok dan anak buahnya terlihat menuju ke penginapan. Hal ini mengejutkan Yonwarin karena berdasarkan pengetahuannya maka Gocheok seharusnya berada di Gunung Tujuh Orang Bijak dan bertarung di sana memperebutkan bunga iblis beracun. Lalu perhatian Yonwarin tertuju pada anak buah Gocheok yang datang melaporkan sesuatu. Meski Yonwarin berusaha mendengarnya, tapi jarak mereka terlalu jauh sehingga dia tak bisa memahami yang mereka bicarakan. Setelah mendengar laporan tersebut, Gocheok terlihat sangat marah dan meminta semua anak buahnya berkumpul untuk melakukan pengejaran. Pengawalnya mengetahui jika dua grup yang ingin dikumpulkan oleh Gocheok adalah pasukan terbaik dalam sektenya, menunjukkan jika sesuatu yang genting pasti terjadi. Walau belum terlalu memahami situasinya, tapi Yonwarin berpikiran jika sesuatu yang genting itu akan membuatnya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan bunga iblis beracun tersebut. Akan tetapi masternya menyela karena mengejar pasukan itu terlalu berbahaya. Mobi tak mengerti kenapa tuan mudanya ingin melibatkan diri dalam situasi yang sangat berbahaya seperti ini, bahkan dia sudah melenceng dari tujuan awalnya untuk mengunjungi keluarga Jaegal sekaligus bertemu tunangannya. Tanpa basa-basi Yonwarin menegaskan jika Jianghu sebentar lagi akan mengalami perubahan besar dan untuk bertahan maka mereka harus menjadi kuat.
Salah satu jalan untuk melakukannya adalah mendapatkan bunga iblis beracun yang sangat langka. Akan tetapi masternya menganggap Jiang Hu sedang damai dan klan Tianzong tidak lemah sehingga harus mengandalkan obat herbal. Yonwarin yang mendengar itu merasa masternya hanya terlalu khawatir karena siapapun tahu jika klan Tianzong sudah sangat lemah dari sejarah panjangnya. Hal yang membuktikan jika mereka lemah adalah rasa takut untuk mengikuti pertempuran demi memperebutkan sesuatu seperti saat ini. Sebagai tuan muda klan Tianzong, dirinya ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi seluruh keluarganya sekaligus menghancurkan musuh yang berani menyentuh klan Tianzong di masa depan. Jika masternya percaya jika dia adalah tuan muda yang bisa diandalkan, maka dia harus diam dan mengikutinya sekarang juga. Mobi tak menyangka akan mendengar perkataan ini, padahal dulunya tuan mudanya hanyalah pemuda yang tak memikirkan dunia maupun keluarganya sendiri. Dia tak menyalahkan semua yang dikatakan tuan mudanya, tapi tetap saja dia takut adanya sesuatu yang berbahaya menimpanya. Kedua pengawalnya sangat takjub mendengar mimpi tuan mudanya dan mereka akan ikut andil dalam mencapainya. Dengan senang hati mereka akan mengikuti tuannya meskipun harus kehilangan nyawanya. Yonwarin pun luluh dan dia juga akan melakukan hal yang sama. Namun dia berharap tuan mudanya tidak terlena maupun meremehkan Jiang Hu. Tanpa membuang waktu lagi mereka pun segera berangkat dan Yonwarin mengetahui pasti betapa mengerikannya dunia ini. Akan tetapi di balik kengerian itu tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi selain dirinya sendiri karena dia sudah mengalaminya sendiri. Mereka pun mulai mengikuti para anggota klan ular naga secara berhati-hati agar tidak ketahuan. Yonwarin juga tak menyangka jumlah mereka akan sebanyak ini, menunjukkan keseriusannya akan situasi di Gunung Tujuh Orang Bijak. Dikarenakan mereka hanya datang untuk melihat sekaligus menunggu kesempatan dengan mempelajari alur pertarungan, maka Yonwarin dan yang lainnya memutuskan untuk tetap menjaga jarak mereka dari kejauhan di balik hutan. Dilihat dari posisi para anggota klan ular naga, maka Yonwarin menyimpulkan jika Gocheok sedang memimpin untuk membentuk formasi jaringan yang tak tertembus. Jang Wok yang mendengar itu merasa mereka harus keluar dari tempat ini karena sangatlah berbahaya. Namun tuan mudanya enggan melakukan hal tersebut karena kelompok utama klan ular naga belum bereaksi, maka mereka hanya menunggu lokasi orang yang membawa bunga iblis beracun. Jadi Yonwarin tetap bersikeras untuk mengamati semuanya dari jauh. Beberapa saat kemudian mereka mulai bergerak menunjukkan jika lokasi musuhnya telah diketahui. Lalu Yonwarin berpindah tempat ke belakang sungai dan hal itu membuat Namwok bertanya-tanya kenapa mereka tidak mengikuti klan itu seperti sebelumnya. Menurut pengamatannya, Yonwarin yakin jika orang yang sedang dikejar pastinya lebih memilih melewati sungai dibandingkan bergerak di tengah pepohonan. Pertarungan terus berlangsung di balik sungai ini dan saat suara reda maka seseorang berjalan meminta tolong. Dia tampak sangat ketakutan akan sesuatu yang dilawannya dengan berusaha untuk melarikan diri tanpa peduli pada kehormatannya sebagai anggota klan ular naga. Lalu energi yang begitu besar menerjangnya hingga menghancurkan tubuhnya. Kedatangan seniman bela diri misterius itu membuat Yonwarin dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka paham jika orang itu pastinya bukanlah seseorang yang dapat mereka tangani, bahkan lebih kuat dari pemimpin klan ular naga. Sosok ini ternyata adalah pria tua yang nampaknya berasal dari sekte iblis. Dialah yang telah mendapatkan bunga iblis beracun sehingga situasinya menjadi rumit. Mobi sudah menduga jika keputusan tuan mudanya akan berbahaya, tapi siapa sangka situasinya akan menjadi lebih menakutkan dari perkiraan. Yonwarin sendiri dapat merasakan aura yang menyeramkan dari orang itu dan menanyakan siapa dia.
Orang itu sudah jelas dari sekte kultus iblis dan dia merupakan salah satu dari petarung hebat di dalam sektenya. Akan tetapi Yonwarin dapat melihat jika sosok itu tampaknya tidak berada dalam keadaan yang baik. Yonwarin tahu jika targetnya bukanlah lawan yang mudah, tapi apapun yang terjadi dirinya harus mendapatkan bunga iblis beracun. Di saat yang sama para anggota klan ular naga baru saja tiba mengepung sosok ini. Mereka semua takkan membiarkannya kabur begitu saja setelah mendapat bunga legendaris tersebut. Pemimpin klan ular naga terkesan akan sosok yang dijuluki sang singa iblis benar-benar tangguh, bahkan bisa kabur setelah menghabisi orang-orang elit dari sektenya. Sang singa iblis tertawa karena dialah yang berada dalam kondisi buruk karena dipojokkan oleh orang-orang lemah yang hanya mengandalkan jumlahnya. Dia pun menunjukkan intimidasi yang sangat pekat dengan aura menakutkan sambil mengatakan jika saja tanpa bantuan klan Tang maka dia pastinya sudah merobek tubuh mereka semua saat ini. Bagi Gocheok, dia sudah menyiapkan semuanya untuk mencegah situasi terburuk. Dia pun mengeluarkan sebuah benda yang tampaknya tidak berbahaya dan Gocheok memberitahu jika dia mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkannya. Tak hanya satu tapi mereka memiliki benda aneh dalam jumlah yang cukup banyak. Sang singa iblis yang melihat senjata itu sangat terkejut karena benda itu berasal dari klan Tang yang disebut senjata hujan deras 1000 jarum beracun. Meski tersudutkan, tapi sosok ini takkan menyerah, bahkan senjata itu makin membuatnya murka. Dia pun mengeluarkan kekuatannya dalam jumlah yang sangat besar, dan berteriak jika dia takkan kalah dari senjata pecundang tersebut. Yang benar saja senjata itu tidaklah ditembakkan secara langsung menuju ke tubuh sang singa iblis, melainkan diterbangkan ke udara. Setelah meledak di udara, maka ribuan jarum beracun akan menghujaninya. Sang singa iblis yang berada dalam situasi terburuk, haruslah melakukan sesuatu. Dengan energi yang luar biasa miliknya, maka dia mencoba membentuk tameng yang bisa menghalau semua serangan tersebut. Dengan pelindung ini, maka ribuan jarum dapat diatasi dengan cukup baik. Amukan sang singa iblis benar-benar luar biasa dan Yonwarin merasa ada sesuatu di balik kejadian ini. Firasatnya mengatakan jika sang singa iblis pasti merencanakan sesuatu. Di tengah pertarungan terlihat sang singa iblis yang masih berdiri kokoh, meskipun sudah dihujani senjata mematikan. Gocheok tak menyangka jika lawannya masih memiliki ki sebanyak ini padahal dia seharusnya sudah kelelahan. Kemudian sang singa iblis memutuskan untuk melarikan diri. Di sana dia tertawa karena para orang-orang lemah seharusnya mengetahui tempatnya berada dan jika saja dia tidak ingin mengamankan bunga iblis beracun maka dia pasti akan menghabisi mereka semua. Namun Gocheok takkan membiarkan hal itu terjadi, bahkan dia tersenyum karena musuh yang berada di udara adalah target yang sempurna. Dia pun memerintahkan skuad kedua dari sektenya untuk melepaskan tembakan dari senjata yang masih disembunyikan. Tak seperti sebelumnya, kali ini sang singa iblis berada dalam keadaan yang buruk di mana dia tak memiliki ruang untuk menghindar. Walau berusaha melindungi titik vitalnya, tapi dia tak bisa menghindari dampaknya. Serangan itu membuatnya berhasil dijatuhkan dan dirinya akan dikerumuni oleh musuh. Tanpa basa-basi Gocheok memerintahkan anak buahnya menyerang dengan kekuatan penuh untuk menghabisinya sekaligus merebut tanaman obat berharga itu. Seketika sungai ini menjadi medan pertempuran dengan sang singa iblis yang menjadi pusatnya. Sosok ini berusaha bangkit dengan beberapa jarum yang tertancap di tubuhnya dan dia masih bisa tertawa disebabkan yakin musuhnya tak akan bisa menemukan bunga iblis beracun. Tak hanya itu, dia akan senang hati meladeni mereka semua dengan niat untuk merobek tubuhnya. Pertarungan yang tak terhindarkan ini terus berlangsung dengan dominasi yang ditunjukkan oleh sang singa iblis.
Walau hanya menggunakan tangan kosong, tapi julukannya sebagai sang singa iblis bukanlah tanpa sebab, di mana tangannya seperti cakar yang mampu merobek mangsanya. Dilihat dari manapun, sang singa iblis memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul, dan dia hanya kalah akan jumlah. Baik Master Mo dan kedua pengawal lainnya merasa jijik akan pemandangan buruk seperti ini. Mereka bertiga belum pernah melihat pertempuran yang mengerikan seperti ini dengan amukan seorang monster yang bahkan hanya menggunakan tangan kosong. Di sela itu Master Mo terkejut melihat tuan mudanya yang tak bergeming bahkan terus memperhatikan pertarungan, padahal selama ini dia asing dengan darah serta medan tempur. Namun dia masih bisa tenang menunjukkan jika tuan mudanya saat ini bukanlah seseorang yang normal. Setelah pertempuran itu berlangsung cukup lama, kini sang singa iblis telah diambang batasnya dan kesulitan untuk berdiri. Walau dia lebih kuat, tapi menghadapi seluruh seniman bela diri klan ular naga merupakan sesuatu yang terlalu berlebihan untuknya dan dia pun terjatuh. Lalu Gocheok menyuruh anak buahnya untuk mencari tanaman obat itu di seluruh bagian tubuhnya. Hanya saja mereka tidak menemukannya di bagian tubuh sang singa iblis. Gocheok yang panik memerintahkan seluruh anak buahnya mencari semua tempat di genangan air karena dia pasti menjatuhkannya. Di sela itu Yonwarin memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Ketiga rekannya cukup penasaran kenapa tuannya malah pergi padahal bunga ada di sana. Namun Yonwarin cukup yakin jika bunga iblis beracun sudah tidak ada di tubuh sang singa iblis maupun di sekitar tempat pertempuran. Hal itu membuat Master Mo penasaran bagaimana tuan mudanya berpikiran seperti itu. Berdasarkan pengamatannya, Yonwarin menduga jika sang singa iblis pasti menghanyutkannya ke dalam aliran sungai. Anggapannya ini bukanlah tanpa sebab, di mana saat sang singa iblis membuat pelindung dari air maka bentuknya bukanlah pertahanan yang sempurna. Dia hanya ingin memblokir arah serangan senjata, padahal dia seharusnya mampu membuat perisai mutlak menunjukkan jika dia sedang menghanyutkannya ke dalam aliran sungai. Semua itu dilakukan karena setelah urusannya selesai maka dia hanya perlu menyusuri sungai untuk mendapatkan bunga iblis beracun itu. Lalu Yonwarin menambah kecepatannya karena para sekte ular naga pasti akan menyadarinya. Seperti dugaan Yonwarin, kini bunga iblis beracun benar-benar berada di aliran sungai. Setelah mendapatkannya, maka Yonwarin ingin melakukan sesuatu agar mereka tidak dicurigai. Siapa sangka sejak awal dia telah membawa sesuatu untuk menyempurnakan rencananya. Dengan mengambil bunga lain yang mirip lalu mencampurkannya dengan racun, maka dia menciptakan duplikat tanaman tersebut. Di sela itu masternya mengatakan jika seorang yang berasal dari ortodoks tidak seharusnya membawa racun. Akan tetapi Yonwarin memiliki pemikiran berbeda di mana racun akan sangat berguna seperti saat ini. Dengan ini maka orang-orang akan mengira jika menemukan bunga yang asli, walau hal itu tidak berlaku selamanya, tapi mereka sudah cukup memberi waktu untuk pergi menjauh. Jang Wok tak menyangka tuan mudanya bisa mendapatkannya dengan mudah, padahal orang-orang mati-matian di sana. Bagi Yonwarin dirinya hanya beruntung dan kemenangan adalah milik orang yang tertawa paling akhir. Akan tetapi saat mereka beranjak ingin pergi, tiba-tiba saja seseorang datang merebutnya. Kejadian ini sangatlah tidak terduga dan mereka semua menghadapi situasi yang buruk. Sosok ini menegaskan jika bunga iblis beracun adalah miliknya dan dia akan menghabisi siapapun yang berani menyentuhnya.